Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang smart card untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bu Amrina. Perkenalkan, nama saya Kofifah. Saya dari Politeknik Negeri Madiun, berasal dari program studi D3 Akuntansi. Nomor pokok mahasiswa saya 203209032. Saya dari kelas 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Merisa. Saya dari Politeknik Negeri Madiun, berasal dari program studi akuntansi. Nomor pokok mahasiswa saya 203209036. Saya dari kelas 1B akuntansi. Saya merupakan anggota dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Adiani Putri, kelas 1B dari Prodi Akuntansi. Nomor pokok mahasiswa saya 203209105. Ini saya akan menjelaskan tentang smart card. Sebelum memasuki ke materi, di dalam smart card itu ada beberapa submateri. Yang pertama yaitu pengertian, kedua sejarah singkat, ketiga komponen smart card, keempat macam-macam, kelima kelebihan dan kekurangan, dan keenam fungsi atau manfaat, dan yang terakhir cara kerja. Memasuki yang pertama yaitu pengertian smart card. Smart card atau disebut juga dengan kartu pintar adalah sebuah kartu yang telah dipendam sirkuit terpadu. Meskipun banyak kegunaannya, namun ada dua pembagian dasar dari kartu ini, yaitu kartu memori dan kartu dengan mikroprosesor. Contoh kegunaan kartu ini yang paling banyak adalah untuk sistem pembayaran elektronik dan dalam kartu SIM. Kedua yaitu sejarah. Smart card pertama kali ditemukan dan dipatenkan pada tahun 1970. Ada beberapa kontroversi tentang siapa penemu smart card. Jürgen Detolf dari Jerman, Arimura dari Jepang, dan Roland Moreno dari Prancis adalah nama-nama tersebut yang mengklaim dirinya sebagai penemu smart card. Smart card pertama kali digunakan pada pembayaran telepon di Prancis tahun 1983. Roland Moreno mematenkan konsep memory card pada tahun 1974. Pada tahun 1977, Michael Ugon dari Honeywell menemukan mikroprosesor pertama pada smart card. Tahun 1978, Bull mematenkan SPOM atau disebut juga dengan Self Programmable One Chip Microcomputer. 3 tahun kemudian, smart card yang berbasis paten tersebut pertama kali diproduksi oleh Motorola. Smart card tersebut dinamakan CP8. Saat itu, Bull telah mematenkan kurang lebih 1.200 hal-hal yang berkaitan dengan smart card. Materi selanjutnya yaitu adalah komponen smart card. Bisa kalian lihat semua pada layar presentasi. Ini merupakan gambaran dari komponen smart card. Ada beberapa rangkaian mulai dari ROM, RAM, EPROM, dan lain sebagainya. Pada bab selanjutnya akan lebih dijelaskan mengenai komponen penyusunnya. Lanjut. Nah, yang tertera di slide ini adalah 10 komponen penyusun dari smart card sendiri. Yang pertama ada carrier. Carrier sendiri merupakan materi dasar yang digunakan untuk pembuatan smart card. Biasanya yang digunakan materi dasar tersebut adalah PFC atau termoplastik sejenis. Bahan ini digunakan karena mudah dan dapat diembos. Mungkin pada pembuatan materi dasar ini juga dapat digunakan bahan lain seperti ABS yang lebih tahan terhadap suhu tinggi, atau juga bisa seperti polikarbonat yang digunakan untuk kartu mobil telepon, PETP yang banyak digunakan di Jepang karena fleksibel dan ringan. Kriteria dalam pemilihan bahan adalah reliabilitasnya yang tahan lama dan tidak mudah rusak dan tahan panas lebih baik. Itu merupakan materi dasar atau carrier yang dipilih oleh beberapa perusahaan, entah itu di luar negeri maupun dalam negeri. Yang kedua sendiri ada chip. Chip sendiri merupakan komponen utama kartu, yaitu IC yang dipasang di dalam kartu. Sedangkan isi chip sendiri ini terdiri dari memori, mikroprosesor, atau PGA chip. Untuk yang ketiga, komponen penyusunnya adalah mikroprosesor.
Kebanyakan smart card mempunyai 8 bit mikroprosesor dengan desain Motorola 6805 atau Intel 8051 ya, dengan clock speed tertinggi mungkin bisa dikatakan 5 MHz, tetapi sudah ada mikroprosesor 16 bit dan mungkin kedepannya makin banyak yang lebih cepat. RISC microcontroller banyak digunakan di smart card untuk aplikasi yang perlu kecepatan proses daripada multifunction. Mikroprosesor sendiri sangat kompleks dan sangat banyak jenisnya. Semakin ke sini semakin banyak ukuran dan bitnya. Semoga dengan kemajuan ini dapat membantu dalam teknologi yang ada pada masa sekarang ya. Selanjutnya yaitu ada komponen penyusun yaitu memori. Memori memakan tempat terbesar ya pada IC smart card. Memori mini pun dibagi menjadi 5 area berdasarkan tipe semikonduktor memori yang dipakai. Untuk komponen kelima ada koprosesor, bagian chip yang dibuat untuk melakukan operasi aritmatika dalam fungsi kriptografi seperti reenkripsi DSE atau RSA. Mungkin secara singkat ya mungkin itu adalah penjelasan dari koprosesornya. Selanjutnya yaitu ada komponen memori manajemen. Memori manajemen digunakan untuk mengontrol memori dan menyediakan proteksi hardware dari akses yang tidak valid. Proteksi ini menggunakan metode hierarki file data ya. Selanjutnya itu ada I/O. Nah, I/O ini merupakan mikroprosesor smart card menggunakan single bidirectional serial input output interface. Metode ini sesuai dengan standar ISO 7816-3 ya tentang protokol komunikasi. Jadi sudah memenuhi standar I/O ini. Dan I/O yang harus digunakan dalam penyusunan smart card sendiri harus berdasarkan ISO seperti ini supaya komponen penyusunnya bisa bekerja secara maksimal. Komponen selanjutnya yaitu adalah kontak. Kontak card mempunyai kurang lebih 8 titik kontak. Posisi dan desainnya disesuaikan dengan standar ISO yang di atas tadi yaitu ISO 7816-2. Walaupun begitu masih banyak orang terutama di Prancis yang menggunakan desain posisi transisi atau di pojok kiri atas ya. Kontak ini dibuat dari emas atau bahan berkonduksi lainnya seperti yang mengkilat dan mudah menghantarkan panas. Kontak ini dihubungkan dengan chip dengan kabel yang sangat tipis, jadi tidak dengan kabel yang begitu besar sehingga mengganggu dalam proses pemasangan atau penyusunan komponen sendiri. Yang kesembilan ada komponen antena. Contactless card menggunakan sinyal dengan frekuensi radio atau RS sebagai media transmisi atau I/O-nya. Antena sehingga dipasang di kartu sebagai coil. Antena pun juga berfungsi untuk mendapatkan energi dari RF sendiri, selain baterai yang ada di kartu. Sinyal yang digunakan mempunyai frekuensi sekitar 135 kHz atau kalau di MHS kan sekitar 13,56. Jika menggunakan frekuensi yang rendah, energi yang diperlukan rendah dan bisa mencapai jangkauan 1 meter, tapi dengan kecepatan transfer data yang sangat rendah. Sedangkan jika menggunakan frekuensi sebaliknya yaitu tinggi, maka akan memakan energi yang lebih tinggi pula, tetapi dengan kecepatan transfer yang tinggi pula. Untuk komponen terakhir yaitu ada MAX. MAX sendiri adalah program permanen yang ada di ROM. Mungkin ini sering disebut sebagai OS Smart Card ya. Perbedaannya dengan OS PC pada umumnya adalah MAX memiliki fungsi aplikasi seperti mengurangi nilai, membandingkan tanda tangan digital dan pola yang ada. Selanjutnya adalah materi tentang macam-macam smart card sendiri. Ada beberapa macam smart card yang dikelompokkan berdasarkan fungsi, mekanisme akses, dan karakteristik fisik ya. Yang pertama langsung saja yaitu ada memory card. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Untuk penjelasannya, kartu ini hanya mengandung memori sirkuit yang dapat diakses melalui kontak dengan synchronous protocol. Jadi seperti pada memori umumnya yang digunakan pada penyimpanan entah itu di PC maupun di HP ya. Yang kedua ada microprocessor card. Smart card ini mempunyai memori sirkuit dengan mikroprosesor dalam satu chip ya. Semua akses ke kartu ini akan melalui mikroprosesor tersebut. Datanya sendiri baru bisa diakses jika telah melewati semacam sirkuit logik.
Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di bawahnya, yaitu sebuah kartu seperti ATM dengan chip yang sangat kecil di pojok kiri. Selanjutnya yaitu ada contact card. Kartu ini merupakan versi awal dari smart card yang beredar di daerah Eropa. Kartu ini adalah smart card yang mempunyai kontak chip ya. Kartu ini harus dimasukkan ke reader untuk melakukan transaksi atau menyampaikan informasi dari kartu ke reader. Untuk contoh dari kartu ini sendiri yaitu e-money dari Bank Mandiri, bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Untuk yang keempat ada contactless card. Kartu jenis ini merupakan jenis smart card yang menggunakan frekuensi radio yaitu RF untuk bertukar informasi. Jadi kartu ini tidak perlu kontak fisik ke reader atau terminal untuk bertukar informasi. Kartu ini mengandung mikrosirkuit yang tertutup di dalam kartunya, sehingga kartu ini hanya perlu didekatkan dengan reader tanpa kontak langsung untuk bertukar informasi. Untuk contohnya ini ada kartu dari untuk kita menggunakan busway, biasanya kita langsung tap pada busway yang sudah memiliki alat pembaca atau sejenis yang untuk membaca reader tanpa kontak secara langsung ya. Jadi seperti subway seperti itu. Selanjutnya yaitu ada hybrid card. Smart card yang menggunakan dua teknologi yang ada di kontak card dan contactless card, sehingga terdapat alat kontak dan antena dalam satu kartu. Kartunya sendiri ada yang menggunakan satu mikroprosesor dan ada juga yang menggunakan dua. Kartu jenis ini dibuat untuk membuat pengguna bisa memakai kartunya di banyak aplikasi. Jadi untuk contoh hybrid card, yaitu di bawahnya, ya ini adalah dual hybrid card, bisa dilihat pada yang memiliki lempengan kuning dan juga perak di sampingnya. Yang selanjutnya yaitu ada Subscriber Identity Module atau SIM card. Smart card kecil dan dapat diprogram berisi kunci identitas subscriber ke layanan seluler. Kunci ini digunakan untuk identitas ke digital mobile service dan jenis layanan yang dipakai. Nah, untuk contoh sendiri ada kartu SIM, baik standar SIM, micro SIM, nano SIM, atau eSIM ya. Untuk yang contoh lainnya bisa dilihat pada HP kalian masing-masing karena ini merupakan SIM card yang biasanya dipakai oleh banyak orang. Yang ketujuh ada Removable User Identity Module atau RUIM card. Smart card yang fungsinya sama dengan SIM card ini tetapi untuk telepon dengan teknologi CDMA ya. Kartu ini menggunakan komunikasi antar kedua jaringan. Jadi untuk ini hanya khusus untuk CDMA. Ini jadi sama seperti contoh ke-6 yaitu seperti SIM card, namun ini digunakan untuk telepon dengan teknologi CDMA. Untuk contohnya bisa dilihat di bawahnya, sama komponennya adalah ada chip kecil, lalu di luarnya ada komponen yang melekat seperti SIM card pada HP biasanya. Yang terakhir ada Universal Subscriber Identity Module atau USIM card. Pengembangan dari SIM card yang akan digunakan di teknologi jaringan 3G. Kartu ini akan dimasukkan di peralatan 3G dan digunakan untuk autentifikasi jaringan dan fungsi lainnya. Untuk contohnya masih sama dengan yang ke-6 ke-7, yaitu seperti SIM card pada umumnya. Dan untuk selanjutnya yaitu ada jenis memori yang digunakan pada SIM card. Pada garis besar dan secara umum, untuk jenis memori ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada ROM atau Read Only Memory, ya ini berfungsi untuk menyimpan program utama dan sifatnya permanen. Jadi ROM ini tidak bisa digantikan karena jika tidak ada ROM maka tidak akan berjalan ya. Karena ini bersifat permanen dan utama dan merupakan komponen yang wajib ada sebelum komponen-komponen lainnya. Yang kedua ada RAM yaitu Random Access Memory. Fungsinya untuk menyimpan data sementara. Yang biasa digunakan kalau kita sering mendengar istilah RAM yaitu adalah untuk menyimpan data. Dan untuk jenis memori yang terakhir adalah EEPROM atau EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Ini berfungsi untuk menyimpan data yang sewaktu-waktu bisa diubah. Jadi bersifat fleksibel, tidak seperti RAM yang merupakan jenis kedua yang tidak bisa diubah. Yang EEPROM ini bisa diubah, tapi juga bisa menyimpan data baik secara permanen maupun tidak. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan
untuk mengenai macam dan juga jenis memori pada smart card. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari smart card yaitu kelebihan 1. Perlindungan data dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Keamanan penyimpanan data. 3. Pengkopian smart card lebih sulit dilakukan karena mempunyai nomor seri yang berbeda tiap kartunya. 4. Keamanan menggunakan sistem kunci simetris algoritma DES dan sistem kunci publik algoritma RSA. Kekurangan 1. Normal loader, yaitu yang berusaha mencoba melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur sistem. 2. Careless card holder, yaitu yang sering menghilangkan atau merusak kartu atau mesin terminal. Yang ketiga, card thieves, yaitu pencuri kartu yang telah mendapatkan beberapa informasi penting untuk menggunakan kartu yang didapat. Yang keempat, malicious card holder, yaitu yang mempunyai akses terbesar ke sistem atau menyediakan kartu untuk analisis. Yang kelima, outsider, yaitu mempunyai akses ke sistem. Dan yang keenam, insider, yaitu biasanya adalah karyawan perusahaan yang mengeluarkan kartu yang mempunyai kesempatan menyalin, menganalisis, atau mencuri data untuk diberikan ke orang lain. F. Fungsi smart card. Fungsi utama dari smart card dengan menggunakan teknologi shift kompak adalah untuk memproses data dalam perangkat apapun yang digunakan. Banyak yang memiliki proporsi yang identik dengan kredit yang ada, dengan strip magnetik di bagian belakang. Umumnya, kartu ini digunakan untuk alat pembayaran keuangan, kartu akses keamanan, dan mekanisme autentika untuk peralatan komputer. Adapun manfaat penggunaan teknologi smart card di kampus, yaitu 1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga kampus. 2. Mempermudahkan akses ke berbagai fasilitas. 3. Sebagai alat pembayaran pengganti uang fisik. 4. Mempermudah administrasi kampus. G. Cara kerja smart card. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Kontak berbasis smart card adalah mereka yang perlu dipasang ke sesuatu dalam rangka bagi fungsi bekerja. Ada 2 jenis kontak berbasis kartu ini yang tersedia. Salah satunya adalah kartu memori yang hanya akan memungkinkan memori akan dibaca dan ditulis di dalamnya. Jenis lainnya adalah kartu mikroprosesor yang memiliki kemampuan pengolahan serta memori. Ini adalah jenis yang terakhir dalam kontak berbasis smart card yang digunakan dalam perangkat yang kompleks seperti ponsel dan kartu kredit. Cara penggunaannya. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu kartu tinggal disentuhkan pada reader electronic data capture dan dalam 3 detik proses data absensi telah selesai dan tersimpan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.